Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, sukses, bahagia. Ya, mudah-mudahan kita sehat, jasmani, rohani, serta sosial, ekonomi. Ya, kita juga sehat, kita juga bahagia. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, pada sharing grup hari ini saya tidak panjang lebar, cuman saya akan membahas tentang goal setting. Banyak dalam tim kita, siapapun itu pemain bisnis pasti punya target. Dan kalau kita punya target, pasti capai. Tapi waktunya yang kita nggak tahu, setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, Bapak Ibu dalam ruangan ini siapa yang pengen cepat, angkat tangan? Ya. Pengen cepat semua? Ya. Ada yang pengen lambat? Ya. Ada yang tidak mau sampai cepat? Ada yang tidak mau sukses? Nggak ada ya, semuanya pengen cepat, pengen besar, pengen sukses ya. Nah, kalau memang pengen cepat, sama kayak kita ke Jambi. Kalau ke Jambi ini jaraknya berapa kilo? 180 kilo? Lebih kurang? Oke, 180 kilo. Nah, 180 kilo mau pakai apapun bisa sampai. Jalan kaki sampai nggak? Sampai. Pakai sepeda? Motor? Mobil? Pesawat? Sampai. Tapi di dalam 5 kendaraan ini, yang paling lambat mana? Bisa sampai, bisa juga mati. Kalau seandainya kehujanan, tadi serempet mobil, apa betul nggak? Karena apa? Kecapean, betul nggak? Nah, mungkin bisa sampai dalam waktu 4 hari, 5 hari nyampai. Pakai sepeda bisa nggak? Bisa, mungkin 1,5 hari atau 2 hari. Pakai motor, mungkin bisa 3 jam, 5 jam, 6 jam. Pakai mobil, mungkin bisa 3 jam. Pakai pesawat, mungkin 15 menit. Nah, kita pengen mau yang mana? Yang lambat, yang cepat. Nah, kalau yang cepat kita pakai pesawat. Nah, kalau pesawat, berarti effort kita juga harus besar dong. Betul nggak? Harga pesawat kurang lebih di angka 20 miliar. 10 sampai 20 miliar. Untuk dapetin uang ini, kita harus kerja kerasnya lebih gila daripada orang lain. Berpikirnya lebih gila daripada orang lain. Karena harus berpikir nih, gimana saya punya uang 10 miliar sampai 20 miliar untuk beli pesawat. Supaya lebih cepat. Nah, jadi pertanyaannya, berarti kalau kita untuk mendapatkan pesawat, kerja kita, cara mikir kita, itu beda sama kita cara mau membeli sepeda. Sepeda cukup kerja 2 bulan udah dapat. Kerja apa aja, mau nguli boleh. Tapi kalau untuk pesawat boleh nguli nggak? Boleh jadi karyawan biasa nggak? Jadi PNS pun nggak bisa tembus ini. Betul nggak? Kalau untuk jadi sepeda, apapun pekerjaan nyampe. Kalau kita seandainya nabung, betul nggak? Nah, terus kalau pakai motor, mau dapetin motor. Nah, ini mungkin harus ada pekerjaan lebih tinggi lagi. Karena harganya udah di angka 20 juta ke atas. Loh, kalau mau mobil, nah ini harus kerjanya lebih hebat lagi. Mungkin berbisnis baru bisa dapat mobil. Karena kalau untuk jadi karyawan harus ngutang bank dan segala macam. Kalau ngutang bank berarti gajinya terpotong. Jadi pertanyaannya, makan anak istri nanti bagaimana? Berarti udah banyak resiko. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, dari sepeda, motor, yang paling murah sekali jalan kaki tadi. Betul nggak? Jalan kaki. Nah, jadi pertanyaannya, kakinya masih sehat nggak untuk sampai ke Jambi? Iya kan? Nah, jadi artinya, kalau kita pengen cepat, berarti effort kita atau tenaga kita itu harus kuat juga. Tenaga, apalagi pikiran, betul nggak? Apalagi modal, betul lagi. Apalagi perasaan, betul nggak? Apalagi waktu, ya kan? Nah, jadi kita harus lebih cepat. Makanya kalau kita pengen dapetin percepatan di bisnis, kita harus keluarin tenaga, pikiran, modal, perasaan, dan waktu. Makanya kita ini kadang-kadang, aku pengen cepat Pak, tapi kita melakukan hal-hal yang seperti orang pakai motor atau pakai sepeda. Ya kan, nggak melakukan percepatan sama sekali. Nah, yang disebut percepatan di bisnis MLM itu apa? Apa Buntur Bu Eni? Menurut Ibu, bagaimana cara percepatan? Bu Eli, ayo. Apa? Ibu? Bangun jaringan. Biar cepat bisnisnya. Benar kata Ibu.
apa Bu Siti tadi, bangun jaringan, network. Udah, kita di neo marketing, Bu. Kita ini bisnis neo marketing. Berarti bangun jaringan. Anda pengen cepat bangun jaringan. Kenapa saya lambat, Pak? Karena kan Anda nggak bangun jaringan. Pak, kenapa pertemuannya naik turun, rame, nggak rame, rame, nggak rame? Karena Anda nggak bangun network. Tapi kalau bangun network, bisnis pertemuan tuh nggak pernah sepi. Anda pengen meledak nggak? Rumah makan sederhana tuh nggak cukup lagi. Makai abadi mungkin besok kita. Kalau pertemuan bisnisnya rame. Nah, kenapa pertemuan itu bisa rame? Karena apa? Karena ada orang baru yang banyak. New membernya banyak. Bukan orang asam uratnya yang banyak. Bukan orang setruknya yang banyak. Kalau itu yang Anda ada dalam pikiran Anda, makanya pertemuan susah diajak. Mana ada orang asam urat mau diajak ke pertemuan bisnis? Yang ada kakinya tambah parah. Mana ada orang stroke mau diajak ke pertemuan bisnis? Mati mendadak dari situ, betul nggak? Jadi kalau pengen cepat, itu yang kita harus perbaikin adalah networknya. Bangun jaringannya. Makanya teman-teman sekarang kalau ketemu orang, banyaknya ketemu, Bapak sakit ya? Jual obat atau jual produk THN, jangan dikurang-kurangi. Saya kan udah ngomong. Jangan gara-gara kita bangun network, jual produknya dikurang-kurangin. Anda karena masih new member sampai dengan eksekutif white topaz 80% selling, betul nggak? Maka Anda harus jualan dulu 20% sponsoring. Nah, ini yang Anda nggak ada, padahal harus ada 20%. Tapi 20% ini bisa merubah masa depan Anda. Kalau Anda bangun sponsoring. Jadi kalau ditanya, mau kemana Pak Ridwan? Mau ketemu pasien stroke. Mau kemana Bu Sela? Mau ketemu orang yang gagal ginjal. Mau kemana Bu Siti? Mau ketemu orang yang kencing manis. Mau kemana Bu Sulasri? Mau ketemu orang yang lagi rematik. Loh, nggak ada satupun. Aku lagi membangun customer base, yang mana aku lagi bangun tim baru. Hari ini, sore ini ada orang mau bisnis. Nggak ada. Nah, itulah yang membuat teman-teman itu lagi, lo lagi, berdua, bertiga aja terus. Nah, kenapa saya bisa membangun di mana-mana? Karena saya membangun networknya juga. Lah, bisnis ini sebenarnya bisnis gampang kok. Mau kayak saya? Mau punya bonus kayak saya? Mau lebih besar lagi? Caranya gampang. Duplikasi. Sudah, selesai. Ibu buka warung makan, jualan ayam, coba tanya sedetail-detailnya, modalnya, caranya, strateginya, tapi bukanya di sebelah ibu. Mau ngasih ilmu nggak? Tapi bukanya sebelah betul, tapi ilmunya dari Ibu Rohani. Ambil kuping saya kalau mau. Terus ada orang kedai, rame banget. Pak, aku mau duplikasi kayak Bapak, biar rame kayak Bapak juga. Mau buka rumah makan. Di mana? Di sebelah rumah makan Bapak Nian. Tapi tolong ajarin, mau? Ada yang mau begitu? Cuma orang gila yang mau. Belum ketemu saya di dunia ini yang mau gitu. Nanti saya ajarin ya, bumbunya, cara masaknya, cara manajemen uangnya, segala macam. Nanti kamu bukanya sebelah warung saya. Mana ada yang begitu? Nah, sedangkan bisnis ini bisnis duplikasi. Contoh semaksimal mungkin, contoh semirip mungkin, Anda lebih kaya daripada orang yang Anda contoh kadang-kadang. Paham nggak kira-kira? Saya bangun jaringan, berarti Anda harus apa? Ya udah, Bu Eli, begitu. Jadi kalau pengen cepat kayak Pak Sandi, gimana saya harus seperti Pak Sandi? Ya sudah, jawabannya bangun jaringan. Saya pernah ngurang-ngurangi jualan nggak? Nggak pernah. Jualan saya masih gila-gilaan. Saya rumah sehat saya masih mantap-mantap aja, masih kencang penjualannya. Tapi harus ada bangun jaringannya. Otak itu siapa lagi? Oh, yang ini kemarin di mana belum? Gitu. Dan ngotot bangun jaringannya. Harus ada new app baru. Ini new app-nya ada, tapi asam urat. New app-nya ada stroke. New app-nya ada orang lumpuh. New app-nya ada paru-paru. Yaitu diajak ke bisnis malah kejang-kejang mereka. Iya kan? Nah, jadi artinya kalau pengen dapat menggunakan pesawat bisnisnya, percepatannya seperti pesawat, bangun bangun jaringannya. Bangun jaringannya, tapi jualannya jangan dikurang-kurangi.
jualannya tetap gacor, tapi di otaknya dalam satu hari itu ada orang yang mau diajak bisnis. Makanya butuh yang namanya daftar nama. Ini ada nggak buku daftar nama? Ya kan, daftar namanya bukan orang sakit juga. Daftar namanya adalah orang yang mau diajak ke bisnis. Anda tahu Alfamart? Dia Alfamart di seluruh Indonesia ini modal siapa? Modal orang kan? Bukan modal yang Joko Susanto, bukan. Orang yang kerjasama membangun franchise ke Joko Susanto, ngasih modal ke Joko Susanto kasih produk. Makanya seluruh Alfamart yang di Indonesia ini adalah modal orang. Joko Susanto yang nikmatin. Anda mau nggak jaringan Anda bertumbuh? Mau, kayak Joko Susanto, tidur pun dibayar. Lah kita ini MLM sebenarnya mengikuti jejak orang kaya berbisnis dengan cara membangun jaringan. Makanya kalau kita paham bahwa bisnis ini mengajak orang itu untuk sukses, bukan mengajak orang untuk dimanfaatkan. Karena di sini kita bisa sukses daripada upline kita. Jangan salah, Anda bisa ngebut daripada saya. Anda bisa ngebut daripada Bu Eni loh. Anda bisa buktiin itu. Kalau Bu Eni sebelah kirinya nggak ngebut, Anda lebih kencang lagi. Oh, Bu Eni 2 kakinya ngebut nih, Anda 4 kakinya ngebut, tiga akun Anda aktif semua, bonus Anda juga yang lebih besar. Bu Eni cuma 2 kaki nih yang jalan, berarti akun 1 kan yang besar. Tapi Bu Eli 3 akunnya, 4 like-nya jalan semua. Paham nggak maksudnya? Nah, di sini ada Bu Eli. Di sini ada A, Bu Eli 2, Bu Eli 3 misalnya. Nah, di sini A, B, C, D aktif. A, B, C, D aktif. Yang ini kan akun Bu Eli semua nih. 4-4 ini jalan. Bu Eli cuma 2 yang jalan. Padahal Bu Eli di atasnya Bu Eli nih. Ini Bu Eni nih. Ini Eni. Nah, di atasnya ini Bu Eli nih. Ya kan, paham nggak? Ini Bu Eli, ini Bu Eni. Bu Eni cuma 2 kaki nih, Tina satunya di sini. Cuma 2, tapi Bu Eli 4. 3 bonus Bu Eli cair. Kalau Bu Eninya 1 bonus. Bonus Ibu lebih besar. Pak, sebesar apapun saya, pairing Bu Eli siapa bilang? Kalau Bu Eli di sini, Bu Eninya ada 100. Di sini. Di sini Bu Elinya udah 100 juga. Nah, ternyata Bu Eli di sini ada 4 pairing. Ini pairing. Bu Eli udah 300. Bu Eni masih 100. Jadi jangan anggap ini bisnis siapa yang di atas. Makanya orang bilang haramnya dari mana, sedangkan yang di bawah bisa kaya duluan. Iya kan? Di sini haramnya dari mana? Yang siapa yang kerja kok? Malah PNS yang nggak bisa disalip. Bisa salip kepala sekolah, Bu, penghasilannya. Oh, berarti haram dong, karena yang kerja di bawah atas yang nikmatin. Yang kerja guru lebih keras daripada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah lebih besar bonusnya. Kan katanya siapa yang di atas yang kerja di bawah atas dapat. Haram dong yang di atas. Berarti kepala sekolah selama ini haram. Ya enggak kan, memang itu aturannya. Uang mengalir kepada pemimpin. Ya sudah, kalau mau jadi sukses, Anda harus jadi pemimpin, leader Anda. Ibu Sila mau besarin jaringannya. Kalah Bu Siti. Bener. Ibu di mana? Di bawah Bu Eli ya? Bu Sila. Nah, kalah Bu Eli. Ibu bangun breng, kalah Bu Eli. Tapi kalau bareng-bareng tang bisa sama. Jadi bukan berarti dia di bawah dia akan ditindas terus, enggak, salah. Justru yang selama ini banyak kita nindas yang di atas kan. Udah dimanfaatin tenaganya, otaknya, waktunya, malah kadang-kadang upline-nya juga yang dimakan, betul nggak? Udah sering seperti itu. Makanya kalau di sini, Bapak Ibu sekalian, mau cepat apa mau lambat? Kalau mau cepat, berani keluarin tenaga, pikiran, modal atau uang, waktu, berani, perasaan, berani. Makanya kalau mau kita ini mau berinvestasi perasaan, apa yang harus diperbaikin? Yang harus dilakukan baca buku. Kalau kita baca buku, kita nggak mudah baper. Bodoh amat lah, sudah. Makanya baca buku itu the best lah. Oh, saya ngomong nggak pandai, baca buku. Jadi kalau kita tuh sudah hobi baca buku, nanti kita bodoh amat dengan hal negatif. Kendak kamu lah, gitu ya. Jadi nantak kono lah. Bener.
Karena kita fokusnya kepada orang yang fokus yang satu frekuensi aja. Ya kan? Memang kita akan pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita fokusnya ke situ, emang Anda yang ngomong nggak melakukan kesalahan. Betul nggak? Bu Eni ini begini. Yang ngomong kadang-kadang lebih banyak kesalahannya tapi dia lupa. Nah makanya sekarang ini kalau kita fokusnya betul-betul ke sukses, maka kita akan membangun komunitas orang Orang yang negatif aku jauhin, Bu. Jangankan orang lain, downline pun negatif aku agak jauh-jauh dikit, pusing kepala aku dengarnya. Karena kita ini lah pasar tuh negatif isinya. Betul nggak Bu Rohani? Ngomongnya negatif semua. Tetangga kita lah negatif, keluarga kita negatif. Tambah downline sudah ngomong negatif. Dah cari komunitas dewek lah, iya kan? Jadi carilah, ambillah komunitasmu sendiri, gabung, nggak apa-apa, kita berteman aja. Nggak ada yang dibuang di sini, nggak ada yang dicampakkan. Tapi kita kayaknya kurang cocok kalau kita ngobrol bareng. Karena apa? Ngabisin energi. Yang kita harus lakukan adalah berpikir positif, bertindak positif. Kalau orang yang suka negatif itu dia merasa benar, lakukanlah kebenaran dia kalau memang betul-betul benar. Ada dulu yang kontra sama saya, oh begini, ya sudah, ini jalanmu, lakukan, aku tengok 2 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, atau 6 bulan lagi, kamu jadi apa? Nggak jadi apa-apa, malah hilang. Coach, aku udah suka yang nampak di grup, yang nampak di online tuh, aku tuh nggak suka. Aku diam-diam aja bawah tanah, rupanya mati betulan. Yang di bawah tanah kan cuma mayat. Betul nggak? Kita ini kalau masih hidup harus naik ke permukaan, harus menonjol. Ada nggak bupati yang diam-diam aja? Aku mau jadi bupati, tapi aku udah mau kampanye ya. Aku pasti terpilih nih. Yakin aku, tengok be, aku main bawah tanah. Siapa yang tahu? Betul nggak? Nggak ada satupun bupati yang main bawah tanah, betul nggak? Di mana-mana kita lihat pajangan foto dia semua, betul nggak? Jangankan bupati, DPR pun begitu. Karena apa? Kalau mau sukses harus eksis. Anda mau sukses di grup nggak eksis. Downline Anda melihat, upline saya aja nggak begitu ribut di grup, ngapain saya ribut-ribut, ya kan? Upline saya aja nggak begitu eksis di grup, malulah aku lah. Itulah yang akan terjadi. Anda tahu grup itu untuk apa? Untuk menambah wawasan, menambah ilmu, dan memberi motivasi. Lah Anda, action Anda itu memotivasi tim loh. Walaupun dia nggak posting, tapi setidak-tidaknya ada yang posting. Berarti upline saya masih hidup. Lah Anda gerilya ke sana ke sini, presentasi sampai bawah tanah, bawah meja, bawah apa segala macam. Tapi Anda nggak posting, keringat Anda orang nggak tahu. Emang dolen Anda dukun. Kalau dolen Anda dukun, barulah tadi aku kemana? Oh, upline saya tadi ke sini. Wow, semangat sekali saya. Barulah Anda nggak usah posting, karena upline Anda bisa terawang. Dolen Anda bisa terawang. Tapi kalau dolen Anda nggak ada dukun semua, lebih baik Anda posting supaya apa? Dolen Anda termotivasi. Lupa moto itu adalah bagian dari ya, bagian dari kerugian. Karena apa? Lupa moto. Ya ini sebenarnya bukan karena lupa. Faktornya bukan karena lupa. Tidak ada yang lupa. Ibu Eli posting tiap hari ke Facebook untuk ngejar meta. Bang Ridwan untuk ngejar meta rutin. Nggak pernah lupa. Karena apa? Belum menjadi habit. Belum menjadi bahan pokok. Karena apa? Anda tahu nggak? Saya banyak dapat prospekan itu dari online. Dari posting-posting atau konten. Nah, Anda udah banyak pasien, tapi nggak di konten, rugi loh sebenarnya. Bikin konten, Bapak ini dulunya asam urat, sekarang dulunya kakinya bengkak, sekarang begini. Itu bisa menghasilkan uang. Meta dapat, uang dapat. Dari orang nanya produk dan terapinya. Lah Anda senyap-senyap, siapa yang lihat? Orang aja menggebu-gebu bayar iklan. Siapapun pebisnisnya pasti bayar iklannya keren. Anda sering nggak lihat Facebook tiba-tiba ada iklan orang? Iklan apa, betul nggak? Mereka tuh bayar loh. Tahu nggak, sekali bayar ada yang 100 juta, ada yang 20 miliar loh. Buka aja di YouTube. Ada yang sampai bayar 20 miliar bayar iklan. Bayar iklan 20 miliar per hari. Ada di YouTube. Per hari 20 miliar, tapi dia dapat ratusan miliar. Nah kita ini mau dapat 10 juta, ngeluarin 10 ribu aja, itu tercekek-cekek. Mau dapat 10 juta,
ngeluarin iklan per minggu 110 ribu, itu ruginya setengah mati rasanya. Enggak, ini 5 hari, bukan 100 ribu sehari, 5 hari. Ingat, Anda beli pasta gigi karena iklan, betul nggak? Anda beli Lifebuoy karena iklan. Pernah beli pasta gigi yang namanya Samyong? Ada? Belum pernah? Iklannya udah ada pasta gigi Samyong. Enggak, tapi nggak pernah beli ya? Kan nggak ada iklannya. Ya kan? Sabunnya Shinsui, tahu Shinsui? Nah, tapi sekali-sekali dulu ada iklannya ya kan? Sekarang jarang iklannya, makanya orang jarang beli. Betul nggak kira-kira? Makanya, kenapa orang itu tidak bertumbuh? Zaman sekarang itu main iklan. Jangan lagi gedor rumah orang assalamualaikum kayak sales. Sekarang itu udah ada strateginya. Cuman bagi Anda yang paham, ada tetangga yang stroke, asam urat, diabetes, ya Anda datangin lah itu karena udah paham orangnya. Tapi bagaimana caranya kita tuh orang yang minta berobat sama kita, orang yang mau join sama kita. Mulai bikin konten bisnis juga. Jangan kontennya itu produk aja. Bisnisnya juga main sekarang kalau mau besar. Oke? Sip? Nah, mungkin itu aja sharing kita hari ini ya. Singkat, padat, mau cepat atau lambat? Berarti kalau ada pertemuan besok, bagaimana caranya biar cepat nih strateginya lagi nih sekarang? Ini udah materinya. Saya selalu memberikan strategi kepada teman-teman. Ya, strategi itu yang paling penting. Nah, strateginya sederhana sekali. Strategi yang pertama yang Anda harus kuasai adalah online. Online-nya konten dan poster. Apa? Konten dan poster. Poster 10% aja. Yang konten 90. Anda udah pandai ngedit, tapi jangan editan semua tuh. Satu Facebook isinya editan semua. Itu nggak ada yang nanya. Ada yang udah closing pakai postingan ini. Mau memuntah-muntah Anda buat foto teh, foto kacamata, foto apa, edit sebaik-baik mungkin nggak ada yang nanya. Tapi kalau Anda ngonten, dulunya saya sebenarnya ada katarak ya sebelah sini. Ini kameran ya. Tapi setelah alhamdulillah saya menggunakan kacamata ini, ion negatifnya sangat tinggi banget. Dan ini luar biasanya, kacamata ini dia Blu-ray juga, ketika ada matahari dia juga fotokromik. Dan menurut saya dengan angka 2.300.000 ini sangat worth it banget, karena selain kepala saya dulu yang sering sakit berat ya, sekarang alhamdulillah nggak pernah sakit lagi, dan luar biasanya dipakai juga lebih fashionable. Nah, selesai. Masukkan ke Facebook, WA, Instagram, ada nanya di mana beli kacamatanya, berapa itu, besok lagi bikin lagi kacamata juga, tapi dengan konteks yang berbeda. Wah, di pantai misalnya, kayak kemarin pantai, wah di pantai ini menarik sekali ya, di suasana yang begitu panas, dengan kacamata ini ternyata langsung tertutup dengan fotokromiknya, tidak terasa panas. Dan saya merasakan ini kacamata ini manfaatnya dahsyat sekali. Yang pertama, biasanya saya sering ngantuk. Nah, orang-orang yang sering ngantuk dengar, itu kacamatanya bagus ya. Itu Bu caranya. Paham? Begitu caranya. Konten yang penting, bukan ini yang penting. Ya? Iya, tapi Ibu yang lihat cuman orang di depan muka Ibu. Nah, setelah online yang pertama. Yang kedua apa? Home meeting yang dibanyakin, Bu. Lah mulai kurang loh home meetingnya. Mulai gedor rumah orang one by one lagi loh. Home meeting, Bu. Bawa orang satu. Kan saya udah bilang, base camp itu tempat pertumbuhan jaringan. Ada base camp itu bukan di nganggo-nganggo aja kalau bahasa Jambinya. Base camp itu tempat sumurnya. Anda mau ngambil air di mana? Sumur. Bawa orang satu hari ini. Satu. Setiap sore atau apa, setiap malam apa gimana gitu kan. Kumpul, jangan seminggu sekali aja, tapi tiap hari bisnis itu. Base camp siapa yang di sini? Kira-kira. Ada siapa di base camp? Nanti misalnya pindah ke bedeng misalnya, bikinlah bedeng tuh sebaik mungkin untuk presentasi. Ada mejanya, ada ini. Nah,
Jadi artinya apa? Kalau kita bicara seperti itu, kalau Anda mau cepat, Anda harus begitu. Kalau yang ke Jambi, Pak Sandi aku mau ke Jambi. Sekarang saya udah renov tuh rumah tuh. Tanya Bu Eli. Bu Eni. Saya sudah renov sebelah untuk bisnis, sebelah untuk terapi. Sampai malam sama gitu kan. Ada di Facebook, di Facebook juga ada. Nah, artinya apa? Saya mempersiapkan ini betul-betul tiap hari standby. Ada whiteboard, ada TV. Saya pakai TV besar, presentasinya nanti pakai TV besar. Di situ, kalau dia peka, saya pakai kan salon besar tuh. Besar kan suaranya biar dia dengar ya kan. Nah, jadi kita udah siapkan. Karena bisnis itu harus sematang itu. Bahkan tempat terapi saya itu nanti ada kasurnya, ada lightingnya, ada pemanasnya nanti. Lah udah saya pikirkan itu. Sampai kayak mana kita masuk klinik bagus, nah kayak itu ke depannya. Udah saya siapkan semuanya. Makanya kalau mau bisnis harus matang. Oke? Oke Bu Sila? Siap digas? Ya, kalau memang betul-betul Anda mau pastikan yang pertama online-nya gilain supaya Anda bisa dapat presentasi. Kurangi offline. Kurangi gedor rumah orang. Memang betul-betul main online. Posting. Ibu posting ya pakai kata-kata. Jangan halo gimana wow, jangan gitu. Rugi. Lagi makan bakso. Biasanya saya sering sekali kuduk berat ya. Tapi nggak usah pakai assalamualaikum, nggak usah. Nanti saya ajarin ya, nanti saya bikin konten juga lah, saya duplikasi lah nanti. Saya bikin konten nanti ceplak aja ya. Biasanya sering kuduk berat setelah mengkonsumsi mie. Boleh diulang-ulang, aduh gagal lagi kata-katanya salah, bikin lagi. Kalau Anda bingung, ambil tab, taruh di depan, tulis dulu, bacain aja. Atau kertas, ditulis, dan baru Anda ini. Bisa juga, gitu. Ya, oke? Nah, jadi seperti itu, Anda harus mulai home meeting. Yang ketiga apa? Hidupkan pertemuan, karena pertemuan ini adalah nafasnya. New App adalah darah segar. Pertemuan adalah nafas. New App adalah darah segar. Terus apa lagi? Pertemuan, New App atau member baru. Apa lagi? Apalagi ayo? Pertemuan adalah nafasnya. New App adalah darah segar. Apalagi? Kalau yang jantungnya apa? Itu masih pertemuan. Apalagi? Ayo, biar ingat nih, biar paham. Pertemuan adalah nafasnya. New App adalah darah segar. Apa? Hah? Bangun jaringan. Bangun jaringan itu New App di sini. Nah, ini dikasih tanya ya. Saya udah capek ngomongin ini. Nah, ketika ada napas, ketika ada darah segar, ketika ada jantungnya, maka dia adanya nyawa. Bisnis Anda akhirnya hidup. Wah, bisnisnya hidup banget ya, karena ada jantung, ada darah, ada napas. Selesai. Oh, bisnis saya kok nggak hidup ya? Ya karena ini nggak ada, selesai. Nggak ada New App-nya, pertemuannya nggak ada, selesai. Paham? Bisa dimengerti? Gitu. Saya kasih tahu ya, jantung adalah omset. Ingat, jantungnya adalah omset. Mau dari orang berobat, mau dari orang manapun, adalah itu jantungnya adalah apa ini? New App adalah darah segar. Pertemuan nafas, maka dia ada nyawanya. Oke, sekian dari saya. Salah kata mama sebesar-besarnya. Salahnya milik saya, berhanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.